Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan buku TA, tapi untuk peminatan teknopreneur gitu kan ya. Kalau di video sebelumnya itu untuk peminatan ESD, Enterprise System Development. Kalau sekarang adalah untuk peminatan teknopreneur. Baik, eh apa saja sih kira-kira yang perlu ditulis gitu ya? Pembahasannya kali ini adalah yang perlu ditulis di bab 4 gitu kan ya. Oke. Yang pertama, yang pertama adalah sebenarnya secara garis besar dulu ya, secara garis besar sebenarnya apa yang ditulis di peminatan teknopreneur itu tidak jauh beda dengan peminatan ISD. Tidak jauh beda gitu kan ya. Cuma nanti ada tambahannya. Oke. Secara garis besar bab 4 itu sebenarnya gitu kan ya. Itu kelanjutan dari bab bab 3 gitu kan ya. Bab 3 jadi sebenarnya bab 3 itu kan sampai ini nih tahapan riset set gitu kan ya. Terus kemudian bab 4 itu kemana gitu kan ya. Jadi bab 4 itu kan analisa dan desain. Jadi di sini nih ada analisa apa, ada desain apa gitu kan ya seperti itu. Kemudian baru tahapan-tahapan pengujian dan apa gitu sampai selesai. TA itu kan seperti itu. Kurang lebih sama gitu kan ya. Nah, jadi di bab 4 teman-teman, yang pertama adalah analisa dulu ya. Analisa. Jadi ini misalkan nih contoh TA kakak tingkat gitu kan ya. Dia mau bikin startup Foodritius misalkan gitu kan ya namanya gitu kan ya. Atau teman-teman juga pasti punya startup macam-macam sendiri gitu kan ya. Nah, dari sini jadi pertama analisa hasil kuesioner terlebih dahulu. Analisa ini sebenarnya masuk juga ke bab 1 hasilnya kan. Analisa gitu kan ya. Ada problem apa yang terjadi di masyarakat gitu kan ya. Karena pada dasarnya gitu kan ya, kalau kita mengacu misalkan dari contoh design thinking gitu kan ya, sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari empati gitu. Empati ada pendefinisian dulu ke masyarakat itu ada problem apa, empati and define gitu kan ya. Setelah kita tahu petakan permasalahannya yang ada di masyarakat, baru kita punya ide, kita wujudkan lewat prototipe gitu kan ya, seperti itu. Nah, sama juga di bab 4 ini adalah kita analisa dulu nih, karena memang judulnya juga analisa gitu kan ya. Analisanya apa? Analisa bisa dari kuesioner atau wawancara atau apa gitu kan ya, macam-macam gitu kan ya. Kalau ini misalkan ini kuesioner gitu kan ya. Jadi ini ada analisa terlebih dahulu disajikan, ada problem apa sih gitu kan ya di masyarakat seperti itu. Oke. Ya, jadi mirip dengan ISD. ISD juga sama, ada analisa kebutuhan gitu kan ya. Analisa kebutuhan perusahaan atau instansi atau masyarakat gitu kan ya seperti itu. Sama gitu kan ya. Ini juga sama. Analisa terlebih dahulu nih melalui kuesioner. Nah, terus kemudian setelah analisa gitu kan ya, tambahannya di Tekno adalah ada analisa bisnis model. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah membuat gitu kan ya. Uh, Lean Canvas model ya, Lean Canvas gitu kan ya seperti ini. Jadi ini ada dipetakan nih sebenarnya. Ada problem gitu kan ya, ada solution, ada apa gitu, ada key metric, ada unique value, unfair, customer segment dan macam-macam. Jadi apa namanya ada bisnis canvasnya terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi di sini juga dijelaskan lebih detail gitu. Ini problemnya apa nih? Misalkan di startup Foodritius nih ya, berarti masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga sulit melakukan diet secara sehat. Contoh ini hanya contoh ya gitu ya. Atau misalkan di startup lain misalkan ya. Nah, ini analisa proses bisnis. Ya, analisa proses bisnis, dia misalkan custom segment problemnya apa nih? Dosen sulit mendapatkan tenaga kerja untuk membantu proyek yang dijalankan. Jadi ini ceritanya bikin pihak penengahnya antara dosen sama mahasiswa kalau ini my project namanya. Oke. Yang pasti gitu kan ya. Ada analisa proses bisnisnya, ada analisa bisnisnya, analisa pasar gitu kan ya seperti itu. Oke. Nanti berikutnya gitu kan ya. Poin-poin dari 1 2 3 4 5 ada 9 kalau nggak salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh, udah ada 12. Ada 12 poin ini diceritakan satu-satu, didetailkan gitu ya. Ada problem apa, customer segmennya siapa gitu kan ya. Kalau teknopreneur memang seperti itu gitu kan ya. Ada revenue streamnya gimana,
solusinya gimana gitu kan ya, seperti itu. Jadi seperti itu kalau technopreneur. Terus misalkan di sini juga nih problem dan existing alternatif, mirip dengan ISD. ISD juga kan ada proses bisnis existingnya tuh seperti apa gitu kan ya, proses bisnis existingnya seperti apa, terus teman-teman kan mengajukan penelitian bahwa ada perbaruan atau apa. Nah sama di Technopreneur juga kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan ini nih, dia mau bikin aplikasi food reuse, tapi dia harus memetakan terlebih dahulu nih, apa sih saingan saya gitu kan ya, ada startup apa gitu kan ya yang mirip-mirip ya, yang berdekatan. Contohnya nih food reuse, ada aplikasi namanya Kulina, ada apa namanya Sayur Box, Fast Secret, ada Yummy Box. Nah, dia petakan nih terlebih dahulu. Oh, bahwa saya food reuse ini, misalkan startup saya itu di tengah-tengah dari kompetitornya ini gitu kan ya, aplikasi yang sudah ada existing gitu kan. Jadi misalkan dia di tengah-tengah, kalau Kulina dia cenderung ke catering online, kayak Sayur Box cenderungnya kayak belanja groceries online, kayak Tani Hub gitu kan ya, seperti itu. Kalau kalau Yummy Box misalkan aplikasinya perencana diet atau ini. Jadi dipetakan terlebih dahulu nih, segmen saya ini akan masuk ke segmen mana gitu, seperti itu. Analisa bisnis existing sama mirip. Terus kemudian setelah petakan gitu kan ya, pasti ada ini SWLT gitu kan, strength, weakness, opportunities, treatment gitu kan ya. Analisa SWLT, analisa sebelum menjalankan bisnis. Karena ini juga sebenarnya teman-teman sudah dapat ketika mata kuliah PIB 1 ya, pengenalan proses bisnis itu kan ya, startup gitu kan ya. Ini. Jadi ada detailnya terlebih dahulu gitu kan ya, seperti itu. Sama ini juga sama. Terus kemudian setelah menganalisa gitu kan ya, menulis analisanya, baru apa namanya solusinya apa, sama ininya solusinya. Jadi startup food reuse menawarkan solusi bla 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 gitu kan, seperti itu. Tuh. Terus ini sebenarnya masih penjelasan dari yang bisnis canvas ya sebenarnya. Penjelasan detail dari ini itu sama gitu kan ya. Detail. Ya, sama. Terus kemudian analisa kompetitor, nggak jauh penting juga. Jadi setelah analisa proses bisnis, analisa kompetitor. Saingan kita itu siapa gitu kan ya. Jadi misalkan kayak ini My Project, saingannya project.co.id, freelancer, My Project. Jadi dia menempatkan dirinya di mana gitu kan ya. Dianalisa terlebih dahulu nih. Ada problem apa sih di kompetitor, sama modelnya gitu kan ya, seperti itu. Terus setelah menjelaskan dari apa namanya bisnis model kanvas, lanjut ke perencanaan keuangan ya. Jadi ROI, rencana gitu kan ya. Bagaimana sih apa namanya estimasi gitu kan ya. Seperti ini. Jadi estimasi uang 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan seperti apa gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa, memang kalau bisa apa namanya, kalau peminatan tekno itu kalau bisa memang sudah diimplementasikan dulu, bisnisnya sudah ada, baru teknologinya atau pembuatan aplikasinya itu mendukung. Sebenarnya harapannya itu seperti itu. Makanya kalau pengen nilainya lebih tinggi kalau peminatan tekno, jadi bisnisnya itu udah ada terlebih dahulu gitu, baru dibantu dengan teknologi gitu, seperti itu ya. Kayak ilustrasinya kayak kayak Gojek lah. Gojek tidak serta merta sekarang udah gede ada aplikasinya Gojek gitu, enggak. Tapi Gojek juga dulu ya kayak layanan call biasa gitu. Kalau ada orang orang mau mesen, layanin lewat call gitu kan ya, kayak kayak ya kayak taksi Bluebird gitu ya. Taksi Bluebird sebelum ada aplikasi, taksi Bluebird kalau mau mesen juga kita nelpon ke video call-nya gitu kan, call center, sorry, video call centernya dari Bluebird. Baru setelah itu apa namanya call center Bluebird nelpon ke taksi yang terdekat gitu kan ya, baru baru apa namanya akan menjemput kita. Nah sama gitu kan ya, cuma cuma Gojeknya itu waktu waktu masih video call
tidak diberitakan gitu, tidak membooming seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada aplikasi via mobile gitu kan ya, udah naik daun gitu kan ya, sudah diberitakan. Kalau zaman dulu masih startup ya belum diceritakan seperti itu. Nggak banyak yang tahu gitu kan ya, seperti itu. Oke, jadi kita mulai apa namanya, detail dari uangnya gitu kan ya. Detail dari keuangan, apa sih administrasi yang diperlukan gitu kan ya, misalkan pengeluaran nih, peralatan kerja. Sebenarnya kayak ini nih, jaket tim belum terlalu gitu kan ya. Lebih lebih urgentnya sebenarnya kalau saya ya, bagaimana operasional dari bisnis terlebih dahulu, didahulukan. Kalau kayak kayak baju kayak gini sebenarnya ya nggak urgent lah. Bagaimana bisnis itu lebih lebih baik berjalan terlebih dahulu. Itu baru dana pengembangan aslinya seperti itu. Kalau kalau apa namanya, jaket atau apa gitu kan seperti itu. Ya jadi intinya coba didetailkan gitu kan ya tentang estimasi pengeluaran terlebih dahulu gitu kan ya, rencana pengeluarannya gitu kan ya. Jadi kurang lebih apa sih apa namanya, pengeluarannya di tahun pertama, terus kemudian ini di tahun kedua ada pengeluaran apa gitu kan ya. Makanya sebenarnya kalau Technopreneur karena sebenarnya runningnya itu dari semester 6 gitu kan ya. Makanya sebenarnya 6, 7, 8 lulus itu kan ya, berarti sudah bergerak aslinya gitu. Jadi yang didefinisikan apa namanya di sini mestinya itu dari semester 6 gitu kan ya, ketika sudah punya ide gitu seperti itu. Oke. Terus lanjut, ini masih estimasi ya, estimasi arus kas gitu kan ya. Terus kemudian ini tahun kedua, ketiga gitu kan ya. Ini juga sama estimasi uang gitu kan ya. Terus baru nih kemudian analisa ROI-nya, keuangannya gimana sih gitu kan ya. Kapan balik modal gitu kan ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin kan kita apa namanya, nanam modal terus nggak akan balik gitu kan, seperti itu nggak mungkin. Jadi pasti apa namanya, ada keuangannya gitu. Jadi di detailkan revenue-nya gimana gitu kan ya, seperti itu rancangannya tentang keuangan. Oke, tentang cost ya. Terus setelah ini sudah gitu kan ya tentang pengeluaran, lanjut ke analisa kebutuhan fungsionalitas sistem ya. Butuh aplikasi apa sih, fitur-fiturnya gitu kan ya. Aplikasi kan eh, pasti ada ini use case pasti lah gitu kan ya. Jadi apa namanya, APSI banget, SI lah, SI banget ini. Jadi aktor-aktor yang terlibat gitu kan ya, itu siapa aja gitu kan ya, seperti itu. Jadi mirip dengan EISD gitu kan ya. EISD juga setelah, kalau EISD kan ada analisa kebutuhan, terus ada proses bisnis existingnya seperti apa, analisa GAP-nya apa gitu kan ya. Kemudian usulan proses bisnis yang baru kalau kalau EISD. Nah kalau teman-teman kan, tapi kalau Technopreneur bedanya usulan bisnisnya itu sudah dipetakan dengan jelas pakai model bisnis canvas gitu kan ya. Jadi udah enak kalau kalau Technopreneur bedanya gitu kan ya. Ini sama analisa kompetitor, ini contoh TA teman yang lain gitu kan ya. Ini penjelasan dari masing-masing apa namanya poin gitu kan ya. Kan ada cost, ada key activity, ada key resource. Intinya semua dari komponen BMC, business model canvas, itu dijelaskan gitu kan, seperti itu. Poin-poinnya udah dijelasin semua, baru kemudian tahapan berikutnya adalah ke proses bisnis, analisa rencana bisnis, proses bisnisnya gitu kan ya, seperti itu. Proses bisnis usulan itu kan ya. Terus sama setelah itu ini udah kesini tuh fitur aplikasi. Nah ini kan sama use case diagram dan macam-macam. Jadi berikutnya ya hampir sama dengan ISD gitu. Use case, activity diagram, class diagram, sequence diagram, entity relationship diagram, deployment diagram gitu kan ya. Jadi mirip-mirip gitu kan ya. Penjelasan dari masing-masing komponen gitu kan ya, seperti itu. Didetailkan ini activity diagram gitu kan ya. Activity diagram juga masih lanjut activity diagram. Jadi dari masing-masing fitur kok semuanya dijelasin sama seperti SD gitu kan ya.
Terus kemudian desain dari analisa. Oh, ini bab 5 nih Mas, sebenarnya bab 5. Nah, ini sekuennya masih sekuen. Kemudian setelah sekuen IRD sama gitu kan ya. Kemudian setelah itu sudah gitu kan ya. Udah selesai, tinggal pengkodingan gitu. Jadi analisa dan desain seperti ini. Desain juga ini aplikasi juga ya, bukan hanya IRD. Jadi gambaran aplikasinya ada apa gitu kan, seperti itu. Ini sama activity diagram dan kawan-kawan gitu kan ya. Nah, ini rancangannya kan sama. Ini aktor-aktornya IRD lengkap. PRD, use case, activity diagram, sequence diagram, pokoknya APSI banget lah di sini. Class diagram, sequence diagram, gitu kan ya. APSI, ini APSI banget, APSI, PRD. Nah, terus model view controllernya ini sama. Pada dasarnya ini aplikasi, pengembangan aplikasinya, ini deploymentnya nih. Jadi ada apa saja sih gitu kan ya, rencananya gitu kan ya. Deployment diagramnya, rancangan user interface-nya. Nah, udah. Jadi itu jadi perancangannya kan bab 4 kan judulnya analisa dan desain, analisa dan desain. Jadi analisanya itu apa, kemudian rancangannya, desainnya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini udah mulai tampilan user interface apa-apa gitu kan ya. Lebih detail gitu kan ya. Oke. Adapun nanti pengujiannya itu nanti masuk ke bab 5. Seperti itu. Pada dasarnya TA itu kan secara singkat saya ilustrasikannya kayak design thinking gitu kan ya. Kita empati terlebih dahulu, empati ada problem, ada masalah apa sih di masyarakat gitu kan ya. Kita definisikan, kita desain gitu kan ya. Kita desain, ini kan maksudnya kita ide, setelah analisa kan ide dan prototipe. Ini bab 4 sebenarnya gitu kan. Ide dan prototipe ini kan bab 4. Terus kemudian setelah ide dan prototipenya ini udah didesain, kita uji kan, kita tes gitu kan ya. Kita tes bener nggak sih apa yang akan kita buat itu menjawab dari problemnya orang-orang gitu kan ya. Gitu. Jadi pada dasarnya setelah ini kan balik ke sini gitu kan ya. Terus setelah dapat hasilnya gitu kan ya udah selesai gitu. Jadi kurang lebih ya gitu singkatnya dari tugas akhir itu. Jadi bab 4 ada analisa dan desain. Analisanya itu dari masyarakat, problemnya apa, masih berkaitan juga di bab 1. Terus kelanjutannya sesuai, kalau technopreneur lebih ikut BMC gitu kan ya, bisnis model canvas, terus didetailkan satu persatu dari komponen item dari bisnis model canvasnya. Terus ada anggaran juga, ada uang, ada analisa kompetitor dan lain-lain gitu kan ya. Terus setelah itu kembali lagi ke APSI seperti AISD. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan saya di bab 4 untuk peminatan teknopreneur. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang atau ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah ya. Boleh komen di bawah. Nanti kita tunggu lagi video selanjutnya akan penjelasan materi yang lain. Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.